Halo teman-teman sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari tentang gravitasi. Apa itu gravitasi? Gravitasi adalah gaya yang menarik suatu benda ke bawah. Arah gravitasi itu pasti selalu ke bawah. Seperti yang dikatakan Newton pada saat apel jatuh dari pohon. Nah, apa itu gaya gravitasi? Bisa kita dapatkan rumus gaya gravitasi adalah F sama G besar kali M besar kali M kecil per R kuadrat. R kuadrat itu merupakan jarak dari M kecil ke M besar, alias M kecil itu adalah massa yang ditarik oleh benda M besar, yaitu massa yang menarik. Nah, G ini kita nggak pernah pakai karena merupakan konstanta jika nilai aslinya itu adalah 0,67 kali 10 pangkat min 11. Jadi biasanya dengan ini kita lebih lebih sering kita jawabannya dalam bentuk G saja, G besar saja. Nah, ada dua benda, satu A, satu B. Pasti mereka akan saling tarik menarik. Anggap aja ini planet A, planet B gitu. Kalau antar planet pasti ada gaya gravitasi atau kayak sejenis gaya magnet gitu. Nah, kalau ada tiga benda, kayak gimana? Tentu pasti benda B ditarik ke sini, arahnya ke kiri. Ada benda B ditarik ke kanan juga. Maksudnya benda B ditarik ke kiri oleh C, benda B juga ditarik ke kanan oleh A. Benda A ada ditarik juga ke benda B, GFAB. Benda ini juga ditarik ke FAC. Nah, sedangkan ini benda C ditarik ke B jadi FCB, atau alias kebalikan dari FBC dengan berlawanan arah, dan juga ditarik oleh A, FC. Nah, kalau mau cari gaya gravitasinya, kita tinggal FA sama kan gayanya yang ditambah di FAB ditambah FAC. Nah, kalau mau cari FB, nah ini agak berbeda. Kita tinggal, kalau jika diketahui misal FBA itu sama 3, FBC sama 2. Nah, itu kita tinggal yang besar dikurangi kecil. Atau kalau yang kecil dikurangi yang besar, cuma tinggal kita misal kan 3 kurang 2 kan 1. 1 1 ke kemana? 1 ke arahnya A dong. Karena gaya gravitasi yang ke arah A lebih besar daripada gaya gravitasi ke arah C. Jadi dengan gitu kita bisa bilang FBA kurang FBC dimutlakkan. Nah, kalau FC sama seperti FA, jadi tinggal FCB tambah FCA. Next, jika diketahui dalam suatu soal, di sini ada benda A, di sini ada benda B. Jarak antaranya itu 1 meter. Benda A beratnya 2 kilo. Benda B beratnya kita bilang aja 4 kilo. Nah, gaya gravitasinya berapa? Kita tinggal masukkan rumus, yaitu gaya gravitasinya, untuk lebih spesifik kita bilang saja gaya gravitasinya AB. Jadi F sama dengan G kali M besar kali M kecil per R kuadrat. G-nya kita biarkan saja G kali M besarnya adalah 4, M kecilnya adalah 2, R kuadrat berarti jarak di antara A sama B, jadi 1 kuadrat. Jadi sama 8G.
dengan arahnya yaitu ke FAB, berarti arahnya ke kanan. Jika diketahui lagi, ada suatu soal lagi, jika diketahui ada 3 benda A, B, C. Kita soalnya kita dia aja. A ini 2 kilo, B ini 4 kilo, C ini 6 kilo. Yang ditanyakan di dalam soal, gaya gravitasi benda B. Jarak A ke B itu adalah 2 meter. B ke C 3 meter. Jadi seperti kayak yang di ilustrasi yang ada di awal-awal, kita gambar dulu vektor arahnya seperti ini. Jadi dari soal yang tadi kita bisa secara langsung sebenarnya kan FBA ke sini dan FBC ke sini. Jadi bisa dicari dengan FBA sama G M besar kali M kecil R kuadrat. G-nya dibiarkan saja G. M besar 4 kali 2 8, jadi atau salaman 8G. FBC. Seperti tadi, kita masukkan dulu rumusnya, dikali M per R kuadrat. Ini kita dapatkan G, M-nya 4 kali 6 24, 24 per 9 atau 8 per 3. Oh iya, ada kesalahan di sini. Jadi ini kita bisa dapatkan G kali 8 per 4 atau sedangkan 2G. Nah, yang lebih besar mana? Tentu yang ini lebih besar kan. Jadi FB sedangkan 8 per 3G kurang 2G. Atau hasilnya adalah sepertiga G. Nah, kan tadi kita sudah sampai di gaya gravitasi. Sekarang kita akan lanjut ke percepatan gravitasi atau kuat medan gravitasi. Tetapi sebelum itu, kita akan masuk dulu ke soal-soal gaya gravitasi dulu. Soal-soal gaya gravitasi dulu. Ada 3 buah benda. Massa A itu sama 1 kilo. Massa B itu sama 2 kilo. Massa C itu sama 3 kilo. Ini diletakkan pada segitiga sama sisi. Nah, dalam segitiga sama sisi kita tahu kan bahwa sisinya pasti 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat. Nah, setelah itu jika ditanya di dalam soal terdapat berapakah gaya FA, kita bisa gambar vektornya, yaitu di sini A, di sini ini FAC, di sini FAB. Ini
cara mencarinya kita bisa menggunakan dengan aturan cos atau bukan aturan cos sih, lebih ke aturan vektor. Jadi bisa kita didapatkan. Pertama kita harus cari FAC dulu. FAC itu serangan G kali, saya langsung saja ya. Jadi 1 kali 3. Jika di, jika diketahui di sini 1 1 1. Lupa saya kasih itu, maaf. Jadi FAC sama 3G. FAB itu serangan masa A1 masa B2 berarti 2G. Nah, dari sini kita sudah dapatkan FAB sama 2G, FAC sama 3G. Dari sini kita bisa memakai aturan vektor. Jadi FA sama FAB dikuadratkan tambah FAC dikuadratkan tambah 2F AB FAC dan cos theta dengan tetanya yaitu adalah 60 derajat seperti yang sudah diberitahu di soal. Jadi dari sini bisa kita dapatkan 2 dikuadratkan 4G kuadrat tambah 9G kuadrat. Jika kalau kesusahan gak usah pakai satuan juga tidak apa-apa. 2 kali 2 kali 3 kali setengah, itu hasilnya adalah 6G kuadrat. Dari sini kita bisa dapatkan 4 tambah 9 13, 3 tambah 6 19. Akar dari 19G kuadrat. Dari sini kita bisa dapatkan G akar 19. Ini adalah jawaban terakhir ya. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan lanjut ke kuat medan gravitasi. Kuat medan gravitasi. Apa itu kuat medan gravitasi? Ini disimbolkan dengan lambang G kecil. Nah, G kecil ini pasti kita udah sering ketemukan di kehidupan sehari-hari dengan dibilang G sama dengan 10 meter per second kuadrat atau G sama 9,8. Nah, G sama 9,8 ini diambil dari perhitungan yang sudah di sudah dihitungkan dengan rumus G sama dengan G besar M besar R kuadrat. Nah, kuat medan gravitasi ini lebih sering disebut dengan percepatan gravitasi. Jadi satuannya pasti dengan belakangnya meter per second kuadrat. Jangan terbalik dengan gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu punya masa M kecil, Kalau percepatan gravitasi hanya mempunyai M besar, itu saja. Nah, setelah itu ada contoh soal berikut. Di sini ada A, di sini ada bukan benar sih. Kita bilang ini titik P. Terus ada jarak. Jarak 1 meter. Benda A masanya 2 kilo. Berapakah GA? Ini seharusnya kalian semua pasti bisa lah ya. Jadi G sama dengan G kali 2 per 1. G sama 2G. Dengan jangan lupa satuannya meter per second kuadrat.
Kalau misalnya ada kayak gini, ada A, terus di sini ada B, terus saya gambar. Nah, di sini ada titik P. Berapakah G ya P? Saya berikan waktu berpikir sebentar. Ini sama saja seperti tadi. Berapakah kalau misalnya gravitasi P? Nah, kita bisa gambarkan arah vektornya. Arah P ke A, arah P ke B. Nah, jadi kita bisa bilang GP itu sama G. Bentar. Bisa kita bilang ini sama mutlak agar kalau misalnya tergantung yang lebih besar atau lebih kecil yang mana. Karena tidak semuanya bisa, karena nggak mungkin, belum tentu GPA lebih besar dari GPB atau sebaliknya. Jadi kita taruh saja tempat tanda mutlak. GPA kurang GPB. Nah, kalau gitu misalnya di dalam soal, misalnya dari gambar ini diberitahu jarak A ke P itu 2 satuan, P ke B itu 1. Nah, berapakah gayanya? Nah, tadi kan sudah dibilang G sama GM per R kuadrat. G besar kali M A ke P, GPA misalnya diberitahu P itu sambungan berapa? 3 kilo, A itu 4, B itu 2. Sebenarnya tidak dibutuhkan kecuali kita mau mencari gaya gravitasi. Tetapi kan di sini kita kan mau mencari kuat medan gravitasi. Jadi bisa kita langsung cari G 3, M-nya 3 per jaraknya kan 2. 2 dikuadratkan itu sama 4. Min G PB. Min G kali 3 per jaraknya 3G. Jadi bisa didapatkan dari sini G 9/4G. Udah deh. Nah, pembelajaran kita sampai hari ini saja. Untuk nanti ada part 2-nya. Jadi selamat berjumpa lagi teman-teman. Selamat sore atau siang atau malam. Terima kasih sudah menonton.